Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita hari Minggu. Namun ada yang kurang dari hari biasa ya. Sudah berapa bulan ini kita di rumah saja. Namun adik-adik jangan putus asa. Tapi kami ada guru-guru sekolah minggu di sini mau ikut beribadah bersama dengan adik-adik. Nah sekarang apa mau siapa dulu untuk hari ini? Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Kita tadi sudah semangat. Hari ini kita mau angkat lagu pujian kita yang pertama. Kita angkat lagu pujian kita memasuki. Adik-adik jangan lupa adik-adik juga bisa buat gerakannya di rumah. Jangan semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebenarnya. Yuk. Ya Tuhanku, oh ya Tuhanku, ku bersuka sebenarnya. Ya Tuhanku, oh ya Tuhanku, ku bersuka sebenarnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebenarnya. Mari kita lihat. Yang dilakukanku, ya dilakukanku, ya dilakukanku. Mari kita satukan hati kita, tutup matanya adik-adik, lipat tangan kita mau berdoa di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dan orang tua hari ini sudah melakukan ibadah. Biarlah Tuhan campur tangan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sempurna yang kami lakukan pada minggu ini. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan Tuhan di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kayaknya harus ini, pagi ini kita harus lebih semangat lagi. Kita mau angkat lagu pujian ini lebih semangat lagi. Mana semangatnya angkat-angkat? Oke, kita mau meriahkan pagi hari ini. Kita mau angkat lagu pujian kita, Mas GKPI. Kami anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu GKPI berkumpul bersama teman-teman di GKPI Pulau Raya. Kita Yesus dan kita suci, sesama alam dan sekitar kita, bertumbuh menjadi anak-anak yang beretika dan bermoral. Anak-anak sekolah minggu GKPI, kami belajar firman Tuhan di GKPI Pulau Daya. Yang bersama di sekolah minggu GKPI, mari! Nah, adik-adik, dengan yang ada virus corona ini, adik-adik sudah minum vitamin nggak? Sudah minum vitamin nggak? Sudah. Kita mau lagu pujian ini dengan penuh dengan sukacita.
kita akan lagu bersama-sama Sukacita Abadi. Ayo adik-adik, tepuk tangan di rumah.
sebelumnya itu kita mengangkat pujian kita yang terakhir, Bapak Abraham. Adik-adik semuanya ambil sikap berdoa, kita juga mau menyambut firman Tuhan. Kita lanjut, Bapak Abraham. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Tuhan kami masih bisa untuk mengikuti ibadah di pagi hari di minggu ini. Bapa di surga, berkatilah Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom adik-adikku, anak-anakku semua shalom. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan diambil dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3 dengan tema mendengarkan didikan. Jadi di Minggu tanggal 23 Agustus 2020 ini kita tetap beribadah di rumah aja karena memang situasinya kita belum bisa secara tatap muka di gereja. Ya udah diambil Alkitabnya anak-anakku semua. Yuk sama-sama kita bacakan dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Ayat 1-nya, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat kedua, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ayat ketiganya, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi di sini anak-anakku semuanya kita akan membahas satu mendengarkan didikan ayahnya, yang kedua adalah menjaga mulutnya ketika berbicara. Jadi di sini kalau mendengarkan didikan artinya dari ayah itu adalah orang tua, berarti dari ayah dan ibu. Jadi walaupun kita di sini masih beribadah dari rumah kita masing-masing, kita tetap harus semangat. Kita harus bisa mendengarkan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tidak harus ke gereja misalnya, karena rumah kita juga adalah gereja. Jadi kita tetap mengikuti ibadah kita bersama dengan orang tua kita. Anak-anakku semuanya, bangsa Israel itu adalah orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Gampang menerima atau gampang mereka mendisiplinkan diri. Karena apa? Mereka itu mendengarkan didikan daripada orang tuanya. Di Israel itu anak-anaknya selalu dididik bukan hanya tentang keagamaan saja. Memang yang utamanya adalah keagamaan. Karena kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan, kita akan mengerti semua kehendak Tuhan. Itu adalah untuk kita lebih memahami apa semua nasihat-nasihat, apa keinginan Tuhan kepada kita. Dan juga kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita juga akan selalu mengaitkan kegiatan-kegiatan kita dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi tadi pertama adalah mendengarkan didikan, yang kedua adalah apa yang keluar dari mulut kita ketika berbicara. Jadi orang Israel itu selalu tentang keagamaan, dan juga mereka itu dituntut atau diajarkan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap sesuatu pekerjaan, misalnya dianya beternak ataupun berkebun ataupun pekerjaan apa saja. Jadi orang Israel itu dari kecil-kecil sudah terdidik dengan tanggung jawabnya, dengan disiplin yang kuat dan juga dengan bekerja keras. Sebagai anak-anak kita sering kita tidak mematuhi, padahal misalnya orang tua kita memberikan perintah-perintah ataupun nasihat-nasihat yang sederhana. Kita
kadang-kadang tidak mematuhinya. Contohnya adalah untuk membuat PR, mengerjakan tugas-tugas di rumah, atau bahkan untuk menjaga adik kita, dan juga meminta maaf kalau kita membuat kesalahan. Kita sering merasa enggan, padahal itu adalah hal-hal yang sederhana yang diberikan orang tua kita kepada kita. Jadi kita tetap harus semangat, apapun didikan orang tua kita, apapun yang diajarkan oleh orang tua kita, kita harus semangat. Jadi kita di sini bukan melulu hanya pendidikan di rumah aja, tapi pendidikan di sekolah juga melalui guru, juga melalui sekolah minggu. Kita harus selalu pergi ke gereja untuk mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa kita harus berbicara dengan baik, penuh dengan kasih. Di dalam hati kita ini, kalau kita sudah penuh dengan kasih, penuh dengan syukur, berdoa, pasti apapun yang keluar dari mulut kita penuh dengan kelemah lembutan. Jadi kata-kata kita juga penuh dengan kasih, kata-kata kita juga tidak membuat orang lain tersinggung, tidak mengeluarkan kata-kata jorok. Tapi semua yang keluar dari mulut kita ketika kita berbicara, kita mencerminkan kepribadian kita dari hati kita. Kita juga jangan sampai berbohong. Kelak kita dengan didikan-didikan orang tua, karena orang tua itu adalah, ingat, kalau orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan Yesus Kristus. Orang tua kitalah yang mendidik kita dari kita mulai bayi. Kita berjalan, mengajari kita belajar berbicara, kita juga belajar yang lain-lainnya, kita diajari oleh orang tua di rumah dan juga guru-guru di sekolah. Janganlah kita merasa kecewa, kecil hati kalau orang tua kita mendidik kita dan kadang-kadang orang tua kita menghukum. Begitu juga di sekolah. Janganlah kita kecil hati kalau kita ditegur. Di sekolah juga kita harus bisa mendengarkan ibu guru atau bapak guru dengan baik. Janganlah kita bermain-main ketika guru mengajar kita, memberikan didikan. Jadi kita harus selalu memperhatikan apa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Jangan kita memilih untuk dihukum. Kalau kita misalnya tidak mendengarkan atau ribut saat guru-guru kita memberikan pelajaran, pasti kita akan dihukum. Jadi anak-anak yang baik itu adalah anak-anak yang bisa mendengarkan ibu guru dan tidak dihukum oleh ibu atau bapak guru kita. Di sini juga ada Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Artinya adalah karangan yang indah bagi kepalamu seperti mahkota. Jadi seperti ada mahkota atau bunga yang melingkar di kepala, itu adalah karangan yang indah. Dan juga adalah kalung kemegahan, kalung yang ada bagi leher, itu adalah didikan dan ajaran-ajaran dari ayah dan ibu. Itu adalah seperti tadi apa katanya? Karangan yang indah bagi kepalamu dan juga kalung yang indah bagi lehermu. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Jadi mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami belum menjadi anak-anak yang baik. Kami mau belajar mematuhi orang tua kami ya Bapa. Karena dengan mematuhi ajaran dan didikan yang baik dari orang tua kami juga telah melakukannya itu untuk-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kiranya ampunkan segala dosa perbuatan kami ya Bapa, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu dan kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekarang marilah kita menutup ibadah kita. Kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.